saya akan memberikan pengetahuan mengenai airport. Semua harus lewat sini, makanya harus ada petugas yang membantu. Kalau misalkan tidak bisa atau berat segala macam atau diperlukan, bisa tanya dengan beliau. Check-in itu pasti akan dicatat ulang di sini namanya, masuk ke dalam suatu manifest. Waktu check-in adalah 2 jam sebelum keberangkatan. Setelah itu menunggu di ruang tunggu. Yang adik-adik perlu tahu ya, tapi kalau misalkan ikut orang tua berangkat naik pesawat, coba dilihat tiketnya. Kalau sudah pegang boarding pass, kita jalan ke ruang tunggu. Nanti petugas kasih ini namanya boarding pass untuk bisa masuk ke ruang tunggu ya. Semua sudah siap dengan alat tulisnya? Ya. Contohnya begini, lewat. Ya, jalan. Oke, merah. Tadi belum boleh lewat. Kalau udah hijau baru boleh lewat. Oke, lanjut. Malu-malu. Kalau sana pesawatnya itu namanya Twin Otter. Twin Otter itu punya Airbus warna kuning dan ada warna putih, ada pesawat MAF, ada AMA, ada Raven. Tapi kalau yang strip kuning itu punya Airbus ya. Itu harus rajin sekolah ya. Kalau tidak rajin sekolah tidak bisa jadi pilot, tidak bisa kerja di Freeport, tidak bisa jadi bos. Dengan tertib. Baru kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Oke, untuk nama saya Imam. Untuk hari ini ada Bapak pilot kita, Bapak Kapten Patu. Boleh disapa dulu. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Mau profesi di sini banyak sekali profesi. Ke Arwanov sekitar 45 menit. 45 sampai 50 menit. Bukan jam ya, menit. Right side, pilot right side, pilot left side, dengan master in the back. Sudah pulang pramugaranya ya. Kalau pramugari itu perempuan, pramugara itu laki-laki. Pilot, catat. Pilot, 2. Engineer tuh ini ya, kayak kalau bahasa gampangnya montir pesawat. Satunya adalah helikopter NG-171. Nanti saya tanya ya, ini namanya apa ya. Tapi saya jelasin dulu. Ini
ini MI171. Untuk jadi pilot siapa? Jangan ikut-ikut. Jadi pramugari siapa? Pramugari tidak apa-apa. Harus berani. Nggak usah malu. Betul. Atau pramugara mungkin. Pramugari bisa. Karena ada kakak Kamelia ini pramugari helikopter juga. Ya, baik itu pilot, pramugara, pramugari atau pilot wanita, yang terpenting yang tadi telah saya infokan kesehatan. Jadi yang utama ada kesehatan ya. Jadi dari sejak dini saya infokan pada adik-adik semua, kesehatan itu adalah landasan utama, fondasi utama untuk kita mencapai semua yang kita inginkan. Termasuk cita-citanya yang tadi adik-adik udah tunjuk tangan. Lapangan panas, di tempat yang basah terlalu lama, itu akan menyebabkan sistem-sistemnya ada yang mengalami kerusakan. Seperti itu. Seperti besi, kalau kita taruh di dalam air ya, lama-lama kan nanti jadi korosi kan, karat kan? Betul. Itulah yang bisa terjadi juga, walaupun sebagian besar dari material pesawat itu adalah aluminium dan titanium plus magnesium. Jadi kalau misalnya adik-adik bertanya, hanggar itu tempat apa? Bisa buat tempat pesawat istirahat, bisa untuk pesawat melakukan perawatan, bisa juga tempat untuk apa? Kakak mau ditambahkan? Maintenance pesawat sama kayak tadi perawatannya, perawatan helikopter dan pesawat. Ya, jadi lebih ke tempat untuk perawatan dan tempat istirahatnya pesawat. Bisa dibilang seperti itu. Ini kan ada 2 helikopter MI171, itu udah 2. Dan tidak boleh berdekatan tempatnya. Itu kenapa kita kasih jarak sedikit ke helikopter yang Bell 412 di sebelah sana. Jadi kalau kita bisa masukkan ke sini, kurang lebih itu total saat ini bisa 6 sampai 8 pesawat atau 8 helikopter. Karena kita harus memberi jarak juga. Kurang lebih seperti itu. Kalau mobil ini tidak ada yang Timika, maksudnya yang besar begini. Kalau di Timika ini dia pilih jalan, besar pilih jalan. Jadi mobil ini juga tidak bisa keluar ke Timika. Tidak boleh untuk yang kalau di rumah terbakar, di Timika terbakar, mobil ini tidak boleh keluar dari bandara. Khusus hanya untuk pengamanan bandara saja, pesawat saja. Jadi fungsinya ambulans di sini bila mana ada pesawat yang crash atau jatuh, ada peralatannya dan ada namanya obat api. Obat api itu namanya foam. Ya, jadi foam itu pada saat api besar disiram dengan foam, ia mengembang. Apinya dibungkus dengan foam supaya tidak ada oksigen. Tahu oksigen? Apa itu oksigen? Betul. Jadi di mana ada bahan bakar di situ, terus bercampur dengan oksigen dan panas, di situ akan terjadi ini namanya api. Di mana ada api yang besar bila ditutupi dengan foam, ia akan cepat padam, mati. Di sini ada kayak senjata. Ini senjatanya nih. Kita punya senjata juga di sini. Kamu kira polisi dan tentara saja yang punya? Ini namanya nozzle. Iya, senjata air, toh. Ini ada di sini namanya selang. Selang, toh. Ini ada selang. Ini selangnya masih kayak payung gitu, toh. Gunanya untuk pendinginan. Ya, toh. Switchnya dari sini, kalau kita tekan ini dia sudah menyala, berarti kita sudah siap menyemprot. Ini di atas ini namanya taret. Taret. Di atas taret. Kalau yang di bawah ini namanya bumper taret. Apa? Oh ya,
Kita standby. Orang tenggelam juga. Wah, dipompa toh. Kalau manual kita bongkar. Itu namanya apa? Namanya CPR. Ya, iya. Yang tengah itu kipas angin supaya kita tidak panas di mobil. Nah ini sudah bisa masuk di dalam asap kalau begini. Jadi itu oksigen murni di dalam botol. Jadi di dalam botol diasetnya itu oksigen. Tapi ini berat. Yes. ¿Cómo están los niños? Itu kami terima, kami juga usahakan menerima dan melayani. Oke, terima kasih adik-adik, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi.